Oke, selamat datang di channel saya. Nah, di sini saya akan mengajarkan kepada kalian bagaimana cara membuat game direction atau game arah yang kita gunakan PowerPoint sebagai media pengajaran. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah contoh, jadi di mana kita bisa melihatnya terlebih dahulu. Oke, jadi kita mulai dulu. Nah, jadi ini adalah hasil contohnya. Kita lihat. Nah, berhubung saya ada guru bahasa Mandarin, jadi sini saya menggunakan bahasa Mandarin. Jadi bisa sekalian kita belajar juga. Oke. Nah, di sini saya sudah membuat 3 tombol. Ya. Di sini ada wang zuobian yang artinya adalah belok kiri, wang youbian yang ada belok kanan, dan ada satu lagi ada izhou yang artinya adalah jalan lurus. Ya. Kalau misalnya bingung apa artinya, bisa lihat di sini ada sebelah kiri, ini ada sebelah kanan. Berarti ini adalah belok kiri, dan ini ada belok kanan. Nah, di sini saya membuat sebuah contoh di mana mobil ini akan sampai ke sekolah. Nah, jadi sebelum kita mengajar kepada anak, kita harus tahu bagaimana kita harus lebih dahulu bagaimana caranya, baru kita terapkan. Nah, jadi mobil ini kita mau dia sampai jalan terus sampai ke persimpangan, kan? Berarti kita tekan itu so. Nah, seterusnya udah sampai udah dulu sampai persimpangan, kita harus tahu mobil ini mau belok kiri atau belok kanan. Nah, pasti kita belok kiri. Nah, yang mana belok kiri, yang mana kiri, yang mana kanan? Ingat, di sini ada tombol sebelah kiri, ada tombol sebelah kanan. Itu ada wang zuobian. Ya. Habis itu ada kita mau belok kanan, berarti ada wang youbian. Nah, jadi gini cara contoh model yang saya siapkan. Nah, di sini saya akan mengajar kepada kalian bagaimana cara membuatnya. Nah, jadi saya gini, oke. Tuliskan dulu. Nah, untuk di sini kita membuatkan backgroundnya dulu. Terserah mau background kemana yang mau. Dan saya ingin background saya seperti warna atas tadi, warna hijau. Berarti sini saya pilih picture. Terus saya pilih yang saya mau ada field. Oke, pas. Dan ini saya mau. Nah, terus pastikan ada warna jalannya, ya kan? Oke, saya ini gede-gede dulu ya. Ada warna jalan. Nah, bagaimana warna jalannya? Oke. Nah, warna jalan yang saya mau ini saya gunakan itu ada di bagian shape di sini. Nah, saya pilih shape, saya pilih yang rectangle atau persegi panjang. Oke, nah saya buat begini. Terserah Anda mau kemana besarnya. Nah, terus ini kan warna biru. Karena jalan kita berwarna hazel atau warna hitam, jadi kita diganti di sini. Drawing tool yang ada memang format. Nah, terus di sini ada shape fill. Nah, shape fill ini adalah warna dalam isinya. Dan saya mau warna hitam, jadi saya pilih warna hitam sini. Nah, terus kan kita melihat ini ada warna biru nih, kan? Sama juga kita pilih di picture tool di sini, drawing tool, kita tekan dulu. Kita lihat, saya di sini menjadi picture tool. Kenapa? Karena saya memilih gambar, bukan shape tool. Jadi hati-hati. Jadi sini saya memilih ada shape tool atau saya klik di bagian ini ya dulu yang kita mau. Coba kita buka format. Terus ada namanya step outline. Nah, step outline ini adalah warna garisnya, warna garis yang di luar. Jadi saya juga pilih warna hitam. Tadang, sudah jadi kan? Nah, terus saya ingin membuat model lagi kayak model di atas. Jadi saya di sini saya tekan klik di sini gambar dulu, saya tekan Ctrl D. Sudah keluar. Kita samakan dulu. Oke, baru kita terserah. Nah, jadi gini. Terserah Anda mau kayak mana besar juga boleh. Mungkin saya ini di atas sedikit biar ada ruang bawahnya. Oke, nah terus kita membuat garis persimpangan di sini. Bisa. Jadi kita insert juga, tekan shape, pilih rectangle, kita buat garis ini. Nah, oke. Kalau mau ini kebesaran, buat dikecilin juga. Nah, caranya sama warnanya, juga pilih di format, drawing tool, tekan hitam. Tarang, sudah berhasil kan di dalamnya. Nah, sekarang kita ingin membuat sebuah jalan apa? Jalan warna putih itu yang garis di tengah-tengah itu, ya kan? Nah, di sini caranya sama, tidak beda jauh. Kita pilih insert di shape sama rectangle. Nah, saya di sini kira-kiranya segini besar. Nah, kita agak ke bawah dikit. Oke, dan mungkin kira-kiranya kita kecilin dikit. Oke, lebih bagus sedikit kan? Nah, terus juga kita kali warnanya menjadi warna putih. Nah, sini kita pilih shape ini ya.
tadi warna putih, dan set outline-nya juga warna putih. Tada, kita cek pada tengah, kalau tengah kita ambil ke buat tengah dikit. Dah. Ya kan? Nah, itu kita duplicate lagi dengan Ctrl D. Karena saya mau yang sama, saya geser sedikit. Iya. Jalan. Oke. Kita di sini tekan shift. Shift ini biar kita blok, biar nak blok. Dengan Ctrl D, kita duplicate lagi. Nah, kita samakan. Kita lagi pada sama. Oke. Nah, kalau saya pribadi, saya inginnya bisa semua ada sama tengah-tengah, lebih enak dilihat. Nah, jadi kalau saya ingin buat ini, kita tekan shift, ya, tekan shift sampai blok, tekan, dan tekan. Saya di sini juga menggunakan Ctrl D, yaitu duplicate. Nah, oke, cocokin lagi. Apakah ada sama? Oke, baru saya geser saja. Jadi di sini saya mau kiri kanan terlebih dahulu, jadi enak kita melihatnya. Nah, sudah kan? Oke, jadi saya tekan juga shift ini buatkan ini. Saya Ctrl D, saya buat ini sama dulu. Oke, udah sama. Baru saya taruh di bawahnya. Nah, oke, jadi gini kesannya kita lebih enak, ya kan? Nah, untuk susunan di sini mungkin saya ambil 2, tekan situ dulu. Oke, gini. Atau mungkin saya ambil 1 aja. Nah, lebih enak. Karena kita membuat persimpangan, ya kan? Jadi di sini juga kita apa? Kita ambil 1, duplicate, Ctrl D. Oke. Nah, di sini juga kita tekan shift, kita duplicate. Oke, kita taruh di bawahnya. Jadi di sini enak kita lihat. Kita cocokin apa sama? Iya, sama. Nah, sudah siap kita jalannya. Sekarang kita ingin membuat sebuah persimpangan. Nah, cara persimpangan sama kayak tadi, kita tekan itu ada di insert, kita pilih shape. Nah, kita buka rectangle. Nah, mungkin ini kan persimpangan itu kan biasanya ada garis yang tidak putus, ya kan? Jadi saya buat ini garis tidak putus. Cocokin dulu, oke. Nah, lalu saya di sini juga ganti dengan cara mengganti warnanya, ada set fill sama set outline. Pas, ya kan? Nah, terus yang ini saya duplicate dengan Ctrl D. Tuh, saya geser sedikit. Karena biar tekan, oke. Nah, ada Ctrl D, duplicate lagi. Bawah, oke. Baru kita masukin ke bawahnya. Cocokin. Oke. Nah, terus di sini kita mau satu garis panjang, bisa. Jadi kalau kita ada 2 cara, mau dengan insert tekan shape, buat lagi, atau di sini kita duplicate, kita ganti arahnya saja. Nah, jadi kan lebih simpel juga. Jadi banyak cara. Kita rotate, oke, dapat kita. Nah, baru kita buat garis di sini. Nah, karena masih ngakal perjalanan jalan itu tidak boleh putus kan kalau di persimpangan. Jadi kita sini panjangin dikit. Oh, sorry. Oke, kita panjangin dikit. Nah, jadi tidak ada, ya, mungkin ke tengah, bentar ya. Nah, jadilah kita buat jalan raya. Nah, terus kita menaruh gambar-gambarnya. Kalau gambar ini saya lebih cepat, boleh Anda kan di Google, atau ya, kalau saya ambil sini lebih cepat. Karena sama juga. Saya sini Ctrl C, di sini saya Ctrl V. Jadi sama tempatnya. Oke. Nah, mungkin ada sedikit bergeser, tidak apa juga. Nah, sekarang kita akan membuat tombol-tombol yang ada di sini. Pertama kali kita buat tombolnya dulu dengan cara insert dengan shape. Saya pilih yang ada sedikit lonjong, rounded rectangle. Kenapa? Karena kita membuat sebuah tombol, ya kan? Oke, saya buat segini tombol. Yap. Kita ganti dulu. Set fill-nya mungkin sama warna putih, set outline-nya sama warna hitam aja. Kita sebuah tombol, ya kan? Terus ini saya duplicate. Oh, satu duplicate dulu, kita edit dulu tulisannya. Jadi kita klik kanan, edit text, kita ganti ke bahasa Mandarin. Ada uang. Tuh. Karena tulisannya warna putih, kita nggak nampak. Video kita ganti warna hitam. Saya buat warna ya, terus saya ganti tulisannya dulu biar enak. Oke, ada Wang Zuo Bian. Ya, terus di sini saya klik di sini.
Saya duplicate lagi. Terus saya di sini buatnya. Oke, kalau sini kan memang buat saya belok kanan. Saya pakai yo. Ya, terus saya sini belok lagi, Ctrl G. Saya ambil tengah. Oke, kita buat sini mana? Itu jauh ya, ada jalan terus. Nah, oke. Nah, jadi sini kita sudah siap. Nah, sekarang bagaimana kita membuat membuat tombol itu. Tapi sebelumnya saya akan kita buat animasi untuk pergerakannya mobil-mobil terlebih dahulu. Nah, jadi untuk kita klik mobil di sini, ya, kita klik mobil. Di sini ada namanya animation. Nah, animation itu kan pasti ada sebuah animasi kita ingin sebuah pergerakannya. Nah, jadi yang saya ini membuat dia bergerak itu, saya mau dia itu jalan terlebih dahulu. Oke, mungkin sini saya hapus dulu semuanya. Ya. Jadi di sini kita klik mobil. Di sini kita ada tanda panah bawah, kita tarik. Atau juga boleh namanya add animation. Nah, sama juga dia. Nah, kalau saya di sini saya pakai line, karena line itu kita mau garis. Nah, tapi dia ke bawah. Nah, di sini ada namanya effect option. Ganti itu kita ingin dia ke kanan. Jadi ke kanan dulu kita. Nah, tapi dia pendek. Nah, jadi di sini kita prediksi kemana ke arahnya. Oke, di sini ada warna tanda warna hijau dan tanda panah warna merah. Hijau itu ada start point dan merah itu ada end point. Jadi kita klik sini, kita panjangin dia. Ya, kita panjangin dari sini. Nah, di sini saran saya kita sudah harus mencoba itu lebih dahulu. Bisa sih, terima, kita coba dulu. Oke dulu, betul nggak sesuai dengan yang kita mau? Nah, sesuai yang kita mau, berarti oke. Nah, setelah itu kan kita mau sampai ke sekolah nih, berarti kita belok ke kiri. Berarti di sini juga sama, kita klik di mobil ini. Kita jangan ganti di sini, tapi di sini add animation. Jadi add animation ini kalau misalnya ada animasi, kita tambah animasi lagi. Nah, tapi kalau misalnya kalian tekan di sini, dia akan langsung ganti animasinya, berbeda. Jadi kita sini add animation. Kita masukin, tambah lain lagi. Nah, kan? Jadi sini kita ada dua, ya kan? Tapi kita akan yang sini tidak aman, kita akan di sini mengunggah animasi kedua. Nah, efek option kedua ini saya ganti ke atas karena kita ingin belok ke kiri, yaitu kita ke atasnya. Jadi kita klik di sini, kita ke animasi kedua sampai ada tanda warna putih ini, kita geserkan dia, geserkan sampai di sini. Nah, terus kita panjangkan dia juga. Sama kayak tadi. Ingat, kalau saran saya, kita tetap harus cek. Betul nggak? Jadi kita klik dulu. Oke. Ya, berarti sudah selesai kan? Nah, sekarang kita inginkan membuat dia berbelok lebih. Jadi kan mobil itu kan kalau kita mobil pasti berputar dulu kan? Nggak apa-apa lah. Kita sini, kita add animation. Nah, kita buatnya itu adalah menjadi spin. Nah, oke, sebelum ini berarti akan bingung dikit. Nah, sekarang akan mengajarkan bagaimana kita mengklik tombol ini bisa sebagai belok. Nah, di sini saya menekan animation pen dulu, biar tidak bingung. Ya, terus saya ingin mengganti nama ini dulu. Kenapa saya ganti nama dulu? Karena kalau misalnya kita mainkan itu pasti agak bingung. Nah, tapi di sini kita akan bermain namanya trigger. Nah, oke, coba kita di sini klik sini. Nah, trigger di sini ada sebagai pemicunya. Jadi ada sebuah yang memicunya bagaimana itu bisa terjadi. Kayak sebuah kayak senjata, kayak pistol gitu kan, akan ada kenapa peluru bisa keluar karena ada trigger ya, itu ada pelatutnya. Nah, jadi di sini trigger ini berfungsi sebagai pemicunya. Saya ingin kalau saya klik di sini, klik itu tuh mobil itu akan jalan terus ya kan. Jadi kita tekan animation pen, kita klik di sini, ada timing. Nah, timing ini ada, berarti momennya itu gimana? Kapan bisa keluar di sini? Jadi kita klik di sini ada efek sama timing. Saya ingin ganti ke timing dulu. Nah, di sini ada trigger. Oke, ada animate express click sequence atau start effect on click off. Nah, saya bikin start effect on click off. Jadi artinya memulai efek itu dengan mengklik apa. Nah, di sini kita bingung nih. Oh, ada nama. Oh, di sini ada nama Yi Zizhou. Oke. Berarti kita klik namanya Yi Zizhou. Nah, berarti oke.
Jadi berarti kalau misalnya kita klik icuco, dia akan jalan terus. Wah, nah, jadi namanya kita menggunakan tombol ini menggunakan trigger. Nah, seterusnya kita kan mau nih, kalau belok ke kiri, mobil itu akan ke kiri kan? Sama juga caranya, kita pilih yang kita mau. Kita mau yang animasinya mana, kita klik di sini. Ada mana timing, ya, juga trigger, start effect on click off. Kita cari yang namanya Wang Zuobian, ya. Ya, jadi kita praktik dulu. Kita cek lagi betul nggak? Ini, oke, lalu ke kiri. Nah, di sini pasti bingung, bagaimana kita membuatnya dia berputar? Ya, betul. Jadi kita klik di sini lagi, add animation. Di sini ada namanya spin. Oke, oke kita cari yang namanya spin di sini, emphasis. Nah, kita lihat mobil udah mulai berputar, kasih kita lihat kan? Tapi kita berputar arah-arah. Jadi kita sini namanya effect option, ada counter clockwise. Nah, terus kita pilih lagi mau quarter spin atau half spin. Nah, karena kita berbeda itu cuma seperempat putaran, kita pilih quarter spin. Nah, terus waktunya mungkin agak sedikit lama nih, 2 detik. Kenapa saya bisa tahu 2 detik? Karena kita sini ada nama durasi. Nah, durasinya berarti berapa lama tuh animasi itu bergerak. Nah, kalau berputar sama 2 detik itu lama. Saya kecilkan menjadi 0,75 detik. Nah, terus di sini lihat, kalau kita klik di sini dan kita mau belok kiri, dia nggak berputar. Bagaimana kita mau dia berputar? Dengan cara menekan tombol ini. Jadi kita di animation pen, kita lihat di sini ada. Nah, di sini ada trigger, ya kan? Berarti ini kalau misalnya animasi ini sudah termasuk ke dalam trigger sini. Kalau animasi ini sudah masuk ke trigger sini. Tapi yang di sini, yang spin ini tidak. Jadi sini yang kita tinggal tarik aja. Yang ini kita tarik ke trigger yang mana kita mau. Nah, berhubung saya maunya ke Wang Zuobian, jadi saya tekan, saya tarik dia. Nah, masuk ke dalam ke kelompok trigger Wang Zuobian. Nah, terus di sini kita praktik dulu. Itu Wang Zuobian. Nah, terus dia tidak bergerak seperti yang misal kita mau dia berputar langsung jalan. Dia tidak. Karena kita tidak membuat dia ini sebagai satu jalur. Dia membuat 2 jalur, 2 patahan. Jadi kemana kita klik di sini, yang PC24 ya, animasi mau yang kita mau dia terus, ya, ke atas. Kita klik di sini ada nama start after previous. Jadi pertama itu ada start on click. Berarti kalau kita nggak klik dia nggak maju. Nah, start with previous itu berarti barengan. Dan start after previous berarti dia bergerak setelah animasi ke yang pertama. Kita klik, nah, jadi kita praktikkan lagi. Itu lalu Wang Zuobian, nah baru dia jalan. Nah, berarti tinggal tahap terakhir. Sekarang kita mau dia ini berbelok ke kanan untuk arah sekolah. Bisa juga. Berarti sama caranya kita klik mobil ini, kita add animation, kita pilih line. Nah, terus kita ganti ke effect option, kita pilih right. Karena kita mau dia bergerak naik kan. Nah, terus kita cari. Nah, di sini kan bingung nih, ada animasi mana nih kan? Nah, kita pilih animasi yang masih tanda panah ini, karena masih pendek dia. Itu kita geser ke sini, kita tarik dia. Oke. Panjangan. Oke. Oke, sekarang sudah kita nih, tapi kita mau dia ada kalau klik tombol ini akan juga bisa jalan. Nah, sama juga caranya. Nah, tadi kan caranya kita klik di sini, pilih timing atau effect option. Nah, ada cara cepat di sini kita pilih trigger langsung. Klik trigger, on click off, kita cari yang namanya Wang Zuobian. Tapi saya nggak nampak kan? Jadi kalau saya lebih suka di sini. Kenapa di sini kita bisa langsung sekaligus jalan semuanya. Sama juga caranya, trigger, start effect off, terus ada yang Wang Zuobian. Nah, oke, sudah selesai yang kita mau. Tapi jangan lupa, untuk berbelok, kita harus ada perputarannya, ya kan? Kita coba cek dulu. Jalan, belok kiri,
dan belok kanan. Nah, di sini pasti lucu, ini kan? Kita harus jangan lupa masukin spinnya. Nah, spinnya juga bisa kita klik di sini. Kita pilih add animation, kita pilih spin. Nah, apa? Diarahkan sini dulu nggak masalah. Nah, terus kita pilih spinnya dulu, kita ganti efek optionnya karena kita mau dia ke putar ke mana, putar sesuai dengan clockwise. Cuma kita mau putaran berapa putaran? Nah, saya pilih quarter spin. Nah, tak masalah. Di sini juga kita jangan lupa kita masukin, kita kelompokkan dulu dia. Nah, kenapa kita kelompokkan? Biar itu triggernya benar-benar kalau kita klik di situ, animasinya juga ikut berjalan. Oke, di sini juga saya kasih 0,75 detik karena terlalu panjang untuk 2 detik. Terus saya di sini ganti dengan start after previous. Oke. Nah, coba kita cek. Itu tuh 往左边 往右边 tada, dah sesuai yang kita mau. Nah, jadi kalau misalnya Anda mau buat yang sebelah kiri, silakan juga. Berarti cuma di sini animasi yang di sini kita ganti ke sebelah kiri aja. Oke. Untuk itu dari saya, jika ada yang mau tanya, silakan boleh tanya di komen. Dan jangan lupa like and subscribe. 谢谢大家. Thank you.